Hai, selamat datang di Jam Film. Baiklah bro, bagaimana kabar kalian semua? Saya harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat untuk menjalani kehidupan di dunia yang fana ini, ya kan? Kembali lagi bersama saya Genu yang akan kembali mengulas film yang berdasarkan kisah nyata. Yang kemarin saya kira perjalanan film Korea yang perang itu hanya ada 3, ternyata banyak. Emang kementus bro, sotoy. Tapi yang jelas film ini tuh memang secara teknis kejadiannya bersamaan dengan perang yang di Uncheon ya. Tapi yang pelik adalah penyerangan di Jangsari ini hanyalah sebuah penyerangan pengalihan bro, yang diisi oleh para pasukan pelajar. Tapi parahnya, tanpa diketahui oleh mereka, misi itu sebenarnya adalah misi bunuh diri. Nah, penasaran? Nah, bagaimana jalan ceritanya? Jadi mari langsung saja kita putar. Tapi sebelum itu, kebetulan baru saja kemarin saya lihat dari postingan Winews ya, di mana di tahun 2024 ini Kim Jong Un malah minta para pasukan militernya untuk siap memusnahkan Korsel dan Mama Rika. Waduh. Film ini berdasarkan pada kisah nyata yang berlangsung selama lebih dari 2 hari, dari tanggal 14 hingga 15 September 1950 di Pantai Jangsari di Yongdeok, Provinsi Gyeongsang Utara, Korea Selatan. Cerita ini adalah pertempuran untuk melawan invasi dari Korea Utara. Jenderal MacArthur memprakarsai operasi pendaratan di Incheon dan melancarkan serangan untuk pengalihan perhatian di berbagai wilayah. Dan salah satunya adalah pengalihan perhatian militer Korea Utara di Pantai Jangsari. Sebelum operasi, mereka mengirimkan kapal bernama Muson yang membawa 702 prajurit pelajar yang bahkan belum menyelesaikan pelatihan dasar untuk menuju ke Pantai Jangsari. Selain kurangnya pengalaman, mereka juga kekurangan peralatan, sehingga secara teknis tanpa mereka sadari bahwa misi itu adalah misi bunuh diri. Ngeri. Hari ke-1 ekspedisi, mereka berlayar dalam cuaca buruk. Ombaknya luar biasa tinggi akibat topan ya. Kapten dan navigator kapal khawatir jika musuh mengetahui kedatangan mereka. Kapten Lee yang bertanggung jawab atas misi tersebut meyakinkan bahwa musuh hanyalah unit seukuran kompi. Namun kapten kapal tampaknya lebih khawatir mengetahui bahwa batalion mereka penuh dengan siswa yang tidak siap atau belum siap untuk menghadapi pertempuran ini. Tentara pelajar ditempatkan di bawah kapal. Mereka mabuk laut karena mereka belum terbiasa, sehingga kebanyakan dari mereka muntah-muntah. Dalam perjalanan menuju kantor pusat, jurnalis perempuan bernama Maggie berbincang dengan kolonelnya tentang operasi tersebut. Dia khawatir tentang penyerangan Jangsari karena dia tahu betul itu adalah misi bunuh diri. Saat berada di kapal, Kapten Lee berbicara tentang rencana pendaratan mereka. Ia khawatir karena ombaknya tinggi dan mereka hanya memiliki beberapa kapal pendarat saja. Ditambah lagi, itu semua tanpa adanya dukungan senjata jarak jauh yang mumpuni, yang bisa dipastikan bahwa mereka pasti akan hancur. Di bagian bawah kapal, para pemeran utama ditampilkan. Meskipun membawa senapan, hal ini menunjukkan bahwa beberapa dari mereka bertindak kurang dewasa, sebagaimana remaja puber pada umumnya. Seperti contohnya yaitu Haryun yang mengganggu dan mengejek pemimpin pasukan mereka yaitu Sungpil. Lalu Kapten Lee memberitahu mereka rencananya sebelum mendarat, di mana mereka tidak boleh takut karena mereka akan mendapatkan bantuan kapal perang dari Amerika Serikat yang akan menembakkan artileri ke posisi musuh. Dia meyakinkan mereka setelah mereka berhasil dalam pertempuran ini, mereka akan resmi menjadi militer dan jasanya akan selamanya dikenang oleh negara. 제군들이 존재할 수 있나? 없습니다. 그래, 우리가 이룰 승리와 이 조국 대한민국은 영원토록. Setelah menerima panggilan tersebut,
Maggie bergegas dan mengadu kepada sang kolonel saat dia mengetahui bahwa mereka mengirim tentara muda yang kurang terlatih ke misi bunuh diri tersebut. Kembali ke pasukan, para kapten dan nahkoda kapal panik karena mereka tidak dapat berkomunikasi dengan bala bantuan untuk mengirim artileri saat mereka akan mendarat nanti. Dan karena tidak punya pilihan, mereka melanjutkan rencana dan mengambil resiko di mana mereka akan menyerang tanpa bantuan dari pasukan Amerika. Wow. 최대한 빨리 포격. 미친들이요! 장어 이빨 깎아! Dan tiba-tiba musuh menyerang mereka secara terus-menerus. 더 이상 기다릴 수 없다. 지금 즉시. Dengan begitu, kapten pun memulai pendaratan penuh dan mengarahkan unit satu persatu. Namun mereka segera mendapatkan serangan yang brutal dari pasukan Korut. Kemudian dengan begitu mereka melanjutkan misi untuk pemasangan jalur tali guna membantu dan memandu tentara pelajar untuk bisa mencapai pantai, di mana Sungpil dengan sukarela dia berangkat bersama kapten kapal. Namun semua itu tidaklah mudah karena musuh terus-menerus menembaki mereka saat mereka bergegas untuk mengikat tali di batu yang ada di pantai itu. 제가 할게요. Sementara orang lain di kapal melompat dan mengikuti mereka, bahkan ketika musuh menghujani mereka dengan peluru, menyebabkan banyak dari mereka mati di dalam air. Saat matahari terbit, mereka mempertahankan posisi mereka, sementara musuh melakukan hal yang sama. Di sisi lain, Kapten Lee membagi dan menyebarkan beberapa unit untuk menangkis musuh dan menyudutkan mereka. Sersan pun memilih Sungpil dan Ge-tae untuk ikut bersamanya. Namun Haryun tiba-tiba juga mengajukan diri dan ikut dengan gerakan tersebut. Mereka mulai bergerak dan menembak musuh yang berada di dataran tinggi tersebut. Tidak mudah karena Korut memiliki persenjataan yang lebih mumpuni. Di sisi lain, Sersan bersama Sungpil dan yang lainnya merangkak dan menemukan jalan untuk mencapai dataran tinggi dan menjalankan rencana mereka. Sersan menugaskan Ge-tae untuk membidik penembak mesin Korut, sementara mereka akan menyerang ke depan.
Setelah gerakan tersebut berhasil, Kapten Lee pun memerintahkan mereka untuk maju dan melakukan serangan penuh yang menyebabkan banyak kematian saat mereka bergerak ke arah musuh yang sedang mundur itu. Dan pada akhirnya, meskipun banyak yang berguguran, mereka bergembira karena berhasil mengamankan Jang Sari. Saat mereka mengumpulkan mayat-mayat rekan-rekannya, Sung Pil menemukan seorang tentara muda yang sekarat di dalam sebuah pos yang dia tembak waktu perang tadi, di mana anak itu sudah sekarat dan mati. Sung Pil pun melihat selembar kertas terlipat di dekatnya. Dia membacanya dan menemukan kisah memilukan tentang tentara pelajar muda Korut yang gugur itu. Ternyata anak itu adalah warga Korea Selatan yang diambil secara paksa untuk menjadi bagian dari militer Korea Utara. Dia bahkan tidak bisa berpamitan dengan ibunya tentang hal itu. Namun ia berharap jika dia masih memakai seragam tentara Korsel yang dilapisinya dengan seragam Korut, dia akan tetap dibiarkan untuk hidup ketika tentara selatan mengetahui bahwa ia juga berasal dari Korea Selatan. Pada saat yang sama, Maggie sedang mewawancarai jenderal dengan bantuan tentara Amerika Serikat sebagai penerjemahnya. Dia bertanya kepadanya tentang alasan pengiriman tentara muda dengan kurangnya pelatihan itu. Jelas hal itu membuat sang jenderal kesal. Namun sikap tidak bertanggung jawab dan sikap apatisnya sebagai seorang pemimpin juga membuat Maggie marah ketika dia mengetahui bahwa sang jenderal tidak peduli dengan nasib para prajurit muda yang ada di dalam misi tersebut. Setelah kemenangan sementara itu, tentara pelajar Korsel pun menghadapi banyak krisis. Dari mulai tidak adanya perbekalan, tidak adanya radio untuk bisa menghubungi markas besar, dan ditambah lagi bahwa Sersan telah mendengar bahwa musuh akan mengerahkan 2 resimen di keesokan harinya, kira-kira saat matahari terbenam. Keesokan harinya, mereka berhasil mendapatkan nasi mentah dari pemukiman terdekat. Tetapi sayang mereka tidak mendapatkan air untuk merebusnya. Dengan begitu, Mandeuk, prajurit muda yang kelebihan berat badan itu, memutuskan untuk menggunakan air laut sebagai gantinya. Dan meski rasanya sangat tidak enak pastinya, dia memakan semuanya karena rasa tidak enak tidak bisa mengalahkan rasa laparnya. Sementara itu, Kapten Lee memerintahkan kedua pasukannya untuk menyampaikan pesan. Dia merasa terganggu bahwa musuh akan mengirim 2 tank dikala peralatan dan pembekalannya tidak tersisa. Saat itu, dia telah mengambil keputusan dan berencana untuk menyergap pasukan Korut itu dengan berbagai jebakan. Mereka akan menggunakan sumber daya yang tersisa dari pihak musuh untuk menutup terowongan yang akan Korut lewati. Setelah itu, mereka hanya mempunyai waktu sekitar 2 hingga 3 jam untuk bersiap sebelum musuh datang. Beberapa dari mereka berganti pakaian dan mengenakan seragam Korea Utara untuk menyamar. Sementara itu, kedua tentara utusan Kapten Lee berhasil menyampaikan telegram tersebut. Kantor pusat menerima kabar dari wilayah lain yang menyimpulkan bahwa pendaratan di Incheon telah berhasil. Tapi pada saat yang sama juga, informasi tentang adanya tentara divisi Korea Utara yang akan menuju Jangsari. Dengan itu, Maggie semakin khawatir
karena dia tahu bahwa tentara-tentara yang ada di Jangsari itu tengah kekurangan gear dan juga skill perang. Namun di sana kolonel meyakinkan Maggie untuk bisa memberikan yang terbaik untuk membantu para prajurit muda di Jangsari, meskipun jawaban itu masih saja mengecewakan. 미안, 공간이 좁아서 탱크도 맥을 못 줄 텐데. 남쪽 터널 출구 쪽으로. Kembali ke Jangsari, ketika mereka sampai di terowongan, mereka segera menyiapkan rencana mereka dan Kapten Lee menugaskan Gai Tae untuk menjadi pengintai perihal status situasi. 조심해라. Dan ketika mereka hampir selesai, ketika Getai mendengar langkah kaki musuh yang begitu banyaknya, dan ia pun segera memberikan kabar darurat tersebut. Semua orang bergegas karena mereka hanya punya waktu 5-10 menit saja sebelum ratusan pasukan Korut itu melintasi terowongan. Namun sayang, tiba-tiba Haryun menyadari bahwa detonatornya terlepas, sehingga sersan pertama yaitu Taesuk mencoba untuk memperbaikinya tepat ketika musuh tiba. 저기 어디야요? Sersan pun berhasil dan menawarkan nyawanya dengan berpura-pura menjadi tentara Korea Utara. Dia memimpin mereka dan diam-diam memberi isyarat kepada Kapten Lee untuk meledakkan terowongan itu bersamanya. Tapi dia tidak mampu melakukan hal itu dan tidak ingin membiarkan Taesuk mati di sana. Dan dengan tidak sabar, Taesuk pun membongkar penyamarannya dan memulai baku tembak dengan musuh. Mereka pun berhasil meledakkan terowongan yang berisi musuh di dalamnya, namun musuh berhasil melawan balik yang menyebabkan mereka terluka cukup parah. Dengan hal itu membuat sementara beberapa musuh kembali mundur. Namun yang jelas, kini mereka berduka atas kematian Sersan Taesuk. Kapten Lee sungguh sangat kesal karena markas besar menolak sarannya untuk membentuk tim penyerangan, yang hasilnya dia mengumpulkan para tentara pelajar ini. Di saat yang sama, Haryu mengenang kenangannya dengan Sersan Taesuk. 그래서 결국 이렇게 빨리 작전이 없어서 더 이상 전투를 치르기도 힘든. 제발. Meski tidak lagi memiliki amunisi dan sumber daya lainnya, mereka tetap berharap kantor pusat menerima surat permintaan bantuan tersebut. Saat mereka mencapai truk, Sersan meminta Sungpil untuk pergi ke desa terdekat bersama dengan pasukannya untuk mencari apapun yang bisa para pasukan makan. Dan karena Sungpil juga beraksen Korea Utara, mereka tidak akan menyadari bahwa dia berasal dari pasukan Korea Selatan, yang membuat Haryun merasa iri karena Kapten Lee lebih mempercayai kepemimpinan Sungpil dan bergantung padanya. Setelah itu mereka pun pergi ke desa terdekat. Mereka dengan hati-hati bergerak dan bersembunyi. Dan saat memasuki beberapa pemukiman, di sana jelas terdapat beberapa pasukan Korut yang tampaknya mereka sedang memasak makanan. Tiba-tiba anjing yang ada di sana melihat mereka dan menggonggong, sehingga memaksa Sungpil harus keluar dan berbicara dengan santai dengan aksen Korutnya untuk meminta makanan tersebut. Namun tiba-tiba yang tanpa diduga, sepupunya yaitu Jaipil, kebetulan dia adalah salah satu dari tentara Korea Utara. Nampak di sana terjadi perasaan yang sangat bahagia. Dia menanyai Sungpil tentang keluarganya dan lain-lain. Sepupunya itu benar-benar bingung karena dia tahu bahwa Sungpil ada di selatan. Tapi kenapa sekarang kembali ke Korut dan ikut menjadi pasukan perang? Jelas di sana Sungpil terus berpura-pura dan juga berbohong. Dan sementara itu juga dia merasakan kebahagiaan yang luar biasa saat bertemu dengan sepupunya sekali lagi.
Namun, nampak di sana rekan sepupunya itu curiga dan menyadari bahwa Sungpil berpura-pura. Namun saat mereka hendak mengambil senjatanya, Haryun dan yang lainnya pun keluar dari tempat persembunyiannya dan mengarahkan senjatanya ke arah mereka. Sungpil kemudian mencoba untuk menyelesaikan masalah dengan damai dan bermaksud untuk menyelamatkan sepupunya dengan mengikat mereka. Namun saat berada di hutan, Haryun ragu dan mempertanyakan niat Sungpil dalam bergabungnya dia dengan militer Korea Selatan. Haryun yang ngotot dan dipengaruhi juga oleh kepahitan dan juga rasa irinya, dia menuduh Sungpil sebagai mata-mata Korea Utara dan mempertanyakan niatnya dalam bergabungnya dengan tentara pelajar Korea Selatan. Dengan begitu, para pasukan kemudian mengarahkan senjatanya ke tahanan mereka dan Haryun menekan Sungpil untuk menjawab. Jika tidak, dia akan membunuh sepupunya. Namun tiba-tiba, para tahanan itu mencoba untuk membalikkan keadaan. Namun sayangnya itu malah membuat sepupu Sungpil tertembak. Merasa hancur, Sungpil pun menempeleng Haryun dan hampir saja mereka baku hantam. Dan setelah itu, barulah Sungpil baru membeberkan kisah hidupnya yang sebenarnya naas. Dia kehilangan keluarganya, kena bom dari tentara Korut saat mereka dalam perjalanan ke selatan. Hal itu mengungkapkan bahwa tujuannya untuk mendaftar militer adalah untuk membalas dendam dan juga keadilan bagi keluarganya. Haryun dan yang lainnya pun merasa bersalah dan Sungpil merasa sedih saat mereka kembali ke camp mereka. Dan lalu dia juga mengenang terakhir kali dia bertemu Jae-pil sebelum dia berangkat ke selatan. 작은 아버지한테도 Keesokan harinya, mereka melihat helikopter penjemputan. Tidak lama setelah itu, helikopter itu kembali dan Kapten Lee bergabung dengan mereka untuk mendapatkan bantuan dan perbekalan. 지원을 요청하신 모양이야. Pada saat yang sama, Maggie mencoba untuk meminta izin untuk bisa pergi bersama mereka ke Jangsari untuk meliput laporan tentang misi tersebut. Malam di hari yang sama, Mandeuk tertidur dan tiba-tiba tidak sengaja dia menarik pelatuknya. Sersan sangat marah karena mereka sudah kehabisan amunisi. Jadi Haryun pun mengosongkan sisa amunisi di senapannya Mandeuk. 뭐라고? 이거 북쪽에서 있었을 건데. Sementara itu, karena rasa bersalah, Haryun memberi Sungpil makanan dan mengatakan bahwa itu dari komandan, padahal itu dari dia. Dan dia tiba-tiba bercerita tentang rencananya untuk pergi ke Amerika setelah perang dan terbuka tentang kehidupannya serta alasannya bergabung dengan militer. Ternyata, ia mendambakan kasih sayang dan perhatian dari keluarganya. Dia tidak merasa dicintai oleh siapapun sepanjang hidupnya, membuatnya merasa iri pada Sungpil. Ia kemudian mengungkapkan apa yang menginspirasinya untuk bergabung, yaitu agar bisa diakui dan bisa membanggakan keluarganya. 그래서 미국도 가고. Keesokan harinya, semua prajurit pun bahagia saat Kapten Lee kembali dengan membawa perbekalan yang berlimpah untuk mereka makan. Selagi mereka bersuka cita dan menikmati makanan mereka, Kapten Lee dan sersan lainnya berkumpul untuk mendiskusikan langkah mereka selanjutnya. As the Incheon landing, a small South Korean Berhasil, Maggie mengerjakan laporannya saat berada di kapal evakuasi menuju Jangsari. Dan pada saat yang sama, musuh mereka tiba lebih awal dari perkiraan. Kapten Lee pun segera memerintahkan mereka untuk menyiapkan tembakan meriam dan senjata lainnya. Bersamaan dengan itu, di tengah laut, tentara Amerika Serikat di kapal tersebut mulai menembaki musuh-musuhnya.
Sayangnya, kapal evakuasi mereka terlalu jauh sehingga tidak mudah bagi korban yang luka-luka untuk bisa mencapainya dengan selamat. Mereka kesulitan untuk mencapai kapal evakuasi karena jaraknya yang jauh, sementara musuh terus menembaki mereka. Saat mereka melihat kapal tersebut, mereka berlari menuju pantai. Di sisi lain, tentara lain mencoba untuk mundur ke pantai saat musuh bergerak maju. Begitu Kapten Lee mencapai kapal, dia memaksa petugas untuk tidak menutup kapal itu dan menunggu yang lainnya. We all die! Dia sangat marah pada kolonel dan kapten karena mereka bersikeras untuk segera berangkat. Namun ada pula yang berusaha mencapai kapal tersebut meskipun ada serangan yang mereka terima di perjalanan. Pada saat yang sama, Sersan memerintahkan tentara pelajar di garis depan untuk mundur dan mengejar kapal. Namun, Haryun merasakan dorongan untuk membantu Sersan dan menyerahkan suratnya untuk keluarganya kepada Sungpil. Namun, Sungpil juga bergabung dengan mereka dan memberikan pesan itu kepada Mandeok. Saat itu juga, Haryun dan Sungpil pun bertarung bersama dan mengucapkan kalimat yang sungguh sangat menyentuh, bro. Kita harus pulang bersama. Karena mereka masih menerima pengeboman, kolonel pun memutuskan untuk menyalakan mesin dan kapal akan segera berangkat. Lini depan mereka pun terbunuh satu persatu dan sang sersan tersebut ditembak berturut-turut karena dia tidak menyadari bahwa dia menggunakan tembak tanpa amunisi. Dan yang mengejutkan lagi adalah Haryun melihat bahwa senapan itu adalah milik Mandeok yang sebelumnya telah ia keluarkan pelurunya di malam kemarin. Ingat kan? Lalu dia secara bersamaan merasa marah dan bersalah, lalu menembakkan senapan mesin dengan penuh amarah. Setelah pertemuan yang tidak menyenangkan di antara mereka berdua, kini dua orang itu, Haryun dan Sungpil, menjadi teman. Mereka tiba-tiba menjalin persahabatan dan berjanji untuk pulang bersama. Tidak lama setelah itu, Sungpil pun tertembak. Haryun yang putus asa memutuskan untuk meledakkan seluruh area tersebut. Mereka yang berada di kapal evakuasi pun berduka saat mereka berangkat dan menyaksikan ledakan tersebut.
sungguh misi yang berat bagi mereka. Setelah itu, Kapten Lee akan bertanggung jawab atas kematian banyak nyawa yang tak berdosa akibat operasi ini dengan menawarkan nyawanya. Hal itu membuat marah Maggie yang percaya bahwa hal itu tidak adil dan Kapten Lee tidak pantas untuk dieksekusi. Namun tidak ada yang bisa dia lakukan. Bahkan kolonel tidak menyetujui artikel Maggie karena dia meliput seluruh kejadian sebagai hal yang tidak menguntungkan tentara. Faktanya, hal ini dapat merusak reputasi mereka karena menyatakan kebenaran dan dapat mengungkapkan kelalaian dan tidak bertanggung jawabnya mereka atas operasi tersebut dan hilangnya nyawa para tentara pelajar itu. Lalu, ketika semuanya sudah pulang, kita diperlihatkan Mandeuk menyampaikan surat terakhir dari Haryun kepada ibunya. Kemudian, film diakhiri dengan Mandeuk versi tua yang masih berduka atas teman-teman dekatnya. Dia berdiri di pantai Jangsari, tempat di mana teman-temannya gugur. Dan dia di sana sangat merindukan Sungpil dan juga Haryun. Dan film ini menunjukkan bagaimana para prajurit pelajar berjuang demi tujuan membela negara dan mempelajari arti pengorbanan saat mereka menyerahkan nyawa mereka untuk menyelamatkan rekan-rekan mereka. Baiklah teman-teman, ending yang sangat-sangat emosional sekali. Sekian dari saya Genu mewakili Jam Film pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.